Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang sharing akuntansi di Odoo ERP. Teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah berada di dalam modul accounting di Odoo. Nah, kalau dari sini kan biasanya tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita klik yang accounting ini modulnya, kemudian kita akan masuk ke dashboard ini. Jadi ini database-nya baru saya install teman-teman, jadi belum ada data sama sekali di sini yang saya input gitu ya. Seperti yang kita lihat di sini ininya semuanya masih perlu dikonfigur ya atau disetting teman-teman ya. Ini ada tampilan untuk jurnalnya. Sebelumnya sudah saya jelasin tentang menu-menu ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau belum lihat di video saya sebelumnya tentang akuntansi di Odoo. Nah, jadi di sini saya mau sharing kita coba masukkan jurnal ke dalam Odoo ini. Jadi gimana sih kalau misalnya kita ada transaksi dan kita ingin jurnal, kemudian jurnalnya itu kita masukkan ke Odoo gitu ya teman-teman ya. Yang mana biasanya kita buat itu contohnya misalnya di Excel atau di buku gitu, kita mau masukkan jurnalnya itu ke Odoo. Gimana sih gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Odoo ini, jadi saya udah buat ada contoh soal di sini, gimana ini kita jurnalnya. Pertama kita jurnal seperti biasa dulu di Excel contohnya, nanti gimana kita mindahinnya ke Odoo, kita lihat selanjutnya teman-teman ya. Jadi di sini saya anggap teman-teman sudah paham tentang akuntansi, khususnya untuk menjurnal gimana. Saya harapkan teman-teman juga udah paham. Atau kalau tidak mungkin juga diikutin aja dulu, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke jurnalnya. Kita lihat transaksinya seperti ini adalah ini contoh soal latihannya itu. Jadi di sini perusahaannya milik Bapak Arsad, dia dia mendirikan sebuah usaha konsultasi keuangan teman-teman ya. Jadi ini kalau dilihat dari sininya ini adalah bisa dibilang perusahaan jasa gitu teman-teman. Oke, jadi nanti kalau di konting itu kan ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang perusahaan jasa ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita mulai dari transaksi nomor 1. Jadi di sini tanggal 1 bulan 9 2024 Bapak Arsad menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah teman-teman. Nah, kita lihat di sini berarti Bapak Arsad menanamkan modal berupa uang tunai. Jadi dia menyetorkan uangnya ke PT tersebut atau usaha dia tersebut yang namanya usaha konsultasi keuangan sebesar 100 juta. Nah, kita tulis dulu tanggalnya di sini. Tanggal 1 bulan 9 2024. Keterangannya berarti kalau kita lihat dari sini, berarti ini yang berpengaruh adalah account modal sama account kas. Yang mana eh, perusahaannya akan bertambah kas sebesar 100 juta di debit. Ini kita masukkan ke kas, kemudian debitnya itu 100 juta, 100 juta rupiah tadi ya teman-teman ya. Kemudian di sininya itu berarti kan ini modal ya teman-teman, modal yang ditanamkan oleh Pak Arsad. Modal Pak Arsad itu sebesar 100 juta bertambah di kredit. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kas perusahaan bertambah 100 juta di debit, modal bertambah 100 juta di kredit. Ini benar 100 juta. Oke. Nah, mungkin saya di sini boleh saya tampilkan persamaan akuntansi di mana aset sama dengan hutang tambah modal, biar teman-teman bisa lihat ya. Untuk sebagai catatan aja ini. Oke, kita lanjut lagi. Transaksi jurnalnya itu di tanggal 2 perusahaan memperoleh pinjaman uang dari bank sebesar 10 juta. Nah, jadi perusahaan itu mendapat pinjaman dari bank sebesar 10 juta teman-teman ya.
Berarti kan kalau perusahaannya meminjam uang, berarti kan kasnya bertambah ya. Jadi kita tulis tanggalnya dulu, kasnya juga bertambah di debit sebesar 10 juta. Nah, berarti lawannya itu adalah hutang. Hutang kan, ini dia berarti berhutang ke bank ya. Pinjaman itu berarti hutang perusahaan ke bank ya. Oke, berarti di sini hutang bank ya. Hutang bank sebesar 10 juta. Oke. Kemudian selanjutnya di tanggal 5 perusahaan membayar sewa ruangan bulan tersebut sebesar Rp1.200.000. Nah, jadi di tanggal 5 perusahaan membayarkan, berarti kan kalau membayarkan kan berarti perusahaannya keluar duit ya. Jadi kasnya itu keluar. Kemudian lawannya kas itu berarti di sini dibilang membayar sewa ruangan, berarti sewa ruangan atau kita bisa bilang beban sewa ya. Oke, berarti beban sewanya itu bertambah di debit. Untuk teman-teman ingat ya, beban itu bertambah di debit ya. Beban sewa bertambah di debit sebesar 1.200.000. Nah, berarti kan kasnya yang berkurang kan. Kas itu berkurang di kredit. 1.200.000. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Tanggal 7 perusahaannya membeli tunai komputer sebesar 5 juta. Oke, tanggal 7 dia membeli tunai komputer sebesar 5 juta rupiah. Berarti kan dia dapat komputer, tapi dia harus keluar uang sebesar 5 juta yang mana itu kasnya berarti berkurangnya. Berarti kasnya berada di kredit. Kemudian pembelian komputer, kita bisa bilang ini berarti pembelian komputer akunnya berarti akun pembelian. Ya, akun pembelian komputer kita bisa bilang aja pembelian ya. Pembelian komputer sebesar 5 juta. Berarti kan komputernya itu bertambah di stok kita kan, atau di perusahaan kita itu otomatis masuk ke debit bertambahnya 5 juta. Dan kas kita otomatis berkurang karena kita harus membayar komputer yang kita beli tersebut. Berkurang di kredit sebesar 5 juta. Dia transaksi selanjutnya di tanggal 25 perusahaan membayar uang untuk biaya gaji karyawan sebesar 3.800.000. Jadi tanggal 25 itu karyawannya udah gajian, sehingga perusahaan harus membayar atau mengeluarkan uangnya sebesar 3.800.000. Berarti kasnya itu berkurang, berarti di kredit. Kemudian gaji itu berarti beban gaji, berarti ditambah di debit. Beban itu bertambah di debit ya teman-teman ya. Posisinya tadi debit, nah berarti beban gaji sebesar 3.800.000. Kemudian berarti kasnya berkurang sebesar 3.800.000 di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya perusahaan menerima uang jasa penggilingan sebesar 2.500.000. Perusahaan menerima uang berarti bertambah di debit, kasnya bertambah ya. Kemudian dia kasnya itu bertambah dari hasil jasa penggilingannya. Jadi kita tulis dulu tanggalnya. Kemudian kan kas yang bertambah di debit ya
sebesar 2.500.000. Kemudian dia dari hasil apa? Dari pendapatan biaya, pendapatan jasa penggilingan. Pendapatan jasa penggilingan. Saya tarik dikit ya teman-teman ya. Sebesar 2.500.000 di kredit. Nah, jadi teman-teman perlu tahu pendapatan itu selalu bertambah di kredit. Jadi dia lawannya beban ya teman-teman ya. Kalau beban di debit, pendapatan itu berarti di kredit. Oke. Kemudian di tanggal 28, perusahaan menerima pendapatan atas jasa konsultasi keuangan sebesar 1.500.000. Nah, jadi di sini di tanggal 28 ini juga perusahaannya mendapat menerima pendapatan sebesar 1.500.000, berarti di cash ya teman-teman ya. Di cash bertambah di debit. Nah, sebenarnya di sini kan nggak dibilang dia dia menerima, berarti benar ya di debit ya. Cashnya otomatis bertambah di debit. Kemudian dia lawannya itu atau dia pendapatannya itu dari pendapatan jasa atas konsultasi. Kita bisa bilang pendapatan jasa konsultasi teman-teman ya. Akunnya dia juga 1.500.000. Oke. Kemudian tanggal 29 Pak Arsad mengambil uang. Nah, kalau ini berarti kan kasnya mengambil uang untuk keperluan kepribadian atau keperluan pribadi gitu ya teman-teman. Jadi si Pak Arsad sebagai pemilik perusahaan, dia mengambil uang dia dari kas perusahaan. Nah, ini namanya akunnya itu prive bertambah di modal sebesar 750 ribu rupiah. Kemudian kasnya berkurang sebesar 750 ribu rupiah juga. Oke. Nah, di sini teman-teman, prive ini sifatnya itu mengurangin kas perusahaan. Jadi di prive ini adalah proses di mana si pemilik usaha mengambil uang dari perusahaan gitu. Jadi dia mengurangi kas atau modal dari si pemilik usaha tersebut gitu ya. Oke, jadi ini udah sesuai. Ini saya samain lagi teman-temannya 1.500.000. Oke lah, nggak apa-apa ya, seperti ya ini ada titik, yang atas nggak ada titik, nggak apa-apa. Oke, ini gimana, ini sekarang kan udah di Excel, ini kita mau pindahin ke dalam Odoo, caranya gimana gitu. Oke, ini sekarang kita masuk ke sistemnya, ke Odoo-nya. Di sini ini adalah tampilan pertama ketika kita menginstal modul accounting di Odoo. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman perlu tahu ini yang tampilan dashboard untuk Odoo-nya. Jadi di sini dia ada kasih apa ini shortcut untuk kita setting terlebih dahulu sebelum kita pakai ini si Odoo-nya, si Odoo akuntansinya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dari yang pertama nih, first bill ini enggak penting karena ini ketika kita klik ini akan membuat bill baru gitu ya, membuat invoice atau bill baru. Ini abaikan saja gini. Kemudian di bank account ini juga nggak penting. Ini penting ketika kita mau mau sinkronisasi secara online, misalnya dari bank kita, misalnya bank Mandiri atau bank apa, ke sistem Odoo kita. Nah, ini nggak diharuskan.
Kemudian accounting period ini salah satu yang harus kita setting dulu. Jadi ini kayak kita mulai usaha, periode usaha kita itu mulai dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa untuk closing periodnya gitu teman-teman ya. Oke, ini kita klik configure. Nah, di sini dia by default karena kebetulan ini settingannya ini untuk Indonesia. Pada saat kita menginstal pertama kali database-nya ini, create database-nya itu kan ada pilihan negara. Jadi otomatis ngikutin yang ada di misalnya di Indonesia gitu atau di lokasi mana gitu ya. Di sini defaultnya dibuatnya itu tanggal 1 Januari, tanggal 1 bulan 1 gitu. Nanti end fiscal year-nya itu di tanggal 31 Desember. Gitu teman-teman ya. Jadi ini kita buat saja seperti ini, kita apply. Oke, yang account period oke. Jadi di sini ada lagi chart of account. Jadi ini merupakan COA atau account kumpulan account yang kita miliki nanti untuk kita menjurnal gitu ya. Nah, seperti yang di sini tadi kan ada akun-akun ini ya. Ada modal, ada kas gitu ya. Nah, jadi di sini di database ini kebetulan saya pilihnya bahasa Inggris. Jadi nanti kita sesuaikan aja ya teman-teman ya. Akun-akunnya ini kalau misalnya ada yang nggak ada nanti kita tambah atau kalau ada yang sama bisa uh, kita anggap itu sama dengan bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, kita lihat saja. Coba kita lihat ininya dulu. Kita lihat ke COA-nya ini, kita akunnya ini. Di sini misalnya modal, coba kita kesini dulu. Nah, kalau kita eh, saya buat catatan di sini, aset itu kode akunnya itu biasa selalu berawalan 1 ya teman-teman ya. Aset kode akun kode akun lah. Kode akun aset itu selalu berawalan 1, berawalan 1. Kemudian kode untuk hutang itu berawalan 2. Untuk modal itu berawalan 3. Pendapatan kalau nggak salah itu berawalan 4 ya teman-teman ya. Pendapatan 4, beban berawalan 5. Nanti kita sesuaikan ya. Oke, yang pertama kan aset ya. Aset kita mau cek dulu di sini tadi di jurnal kita itu ada aset. Nah, aset itu kalau teman-teman tahu aset itu bisa itu bangunan, bisa itu kas, bisa itu piutang, bisa itu peralatan gitu teman-teman ya. Nanti mungkin itu teman-teman lihat di referensi lain aja. Jadi di sini contohnya kas. Akun kas itu berarti termasuk aset teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di Odoo dia ada dimasukin kemana sih? Nah, di sini kebetulan bahasa Inggrisnya mirip ya, cash. Jadi ini cash. Jadi ada akun cash itu. Jadi di Odoo udah ada akun cash. Kita nggak perlu tambah. Kemudian modal itu di Odoo kan kalau kita catat di sini berawalan 3 ya. Nah, kita cek di Odoo-nya, kita klik ini nomor 3 ini kodenya, awalan code-nya. Di sini kita lihat 31 itu authorize. Jadi di sini kalau kita lihat ya ada authorize capital, paid capital, unpaid capital, prepaid capital reserves. Nah, di sini yang saya lihat itu adalah paid capital teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sini ke kas udah kita tahu di Odoo ada cash juga akunnya. Kemudian hutang bank. Hutang bank itu coba kita lihat. Hutang kan berarti di sini kodenya 2 ya. Awalan kodenya 2 berarti kita masuk ke sini. 2 21 hutang bank. Coba kita lihat. Ini ada bank loan. Ini kita bisa pakai ini hutang bank.
Kemudian kita lihat ada apa lagi, beban sewa. Beban sewa, kita coba lihat beban itu tadi berawalan berapa? Beban sewa itu berawalan ini belum saya buat. Berawalan 5. Berarti kita lihat, coba klik di sini berawalan 5 ini. Ini beban sewa sebentar. Ini sebenarnya sama beban juga, cuman kalau dilihat di Odoo itu berawalan 6 kayaknya, untuk lebih cocoknya beban. Ya, lebih cocoknya itu ke yang berawalan 6 ini teman-teman ya. Sorry. Kalau yang berawalan 5 di Odoo dibuatnya itu COGS. Cost of goods sold gitu ya. Jadi kayak saat kita membeli barang dagangan itu masuk ke akun itu gitu. Jadi itu kita buat 6 ya. Itu beban. Ini beban sewa. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita lihat akun mana contohnya itu tadi beban sewa ruangan atau gedung berarti ya. Kita lihat di sini. Bentar ya teman-teman, kita sesuaikan dulu. Office stationery bukan 65. Nah ini sepertinya teman-teman ya, biaya rental atau biaya gedung gitu ya, cocok. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah pembelian komputer. Pembelian komputer ini berarti masuk ke akun pembelian. Ke akun pembelian itu kita lihat sebentar teman-teman. Pembelian berarti kan beban juga ya. Oke, sebentar. Pembelian 6, kalau berarti berawalan 6. Pembelian itu masuknya ke perusahaan membeli dengan tunai komputer sebesar 5 juta. Oke, sebentar teman-teman ya, itu cocoknya masuk ke, mungkin kita bisa masukkan ke pembelian tapi license. Itu komputer kan berarti jadi peralatan dia ya. Coba kita lihat ada peralatan kan di sini, atau kita lihat equipment kalau bahasa Inggrisnya ya. Ini equipment, bentar teman-teman ya. 63. Boleh kita buat ini office equipment teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk peralatan komputer itu kan dia untuk peralatan, bukan untuk dia jual ya. Untuk peralatan dia ketika dia menjual jasanya gitu. Oke, kita bisa pakai account office equipment. Kemudian selanjutnya beban gaji, di sini udah pasti ada. Kita lihat beban gaji itu employee salary. Ya, ini ada teman-teman ya. Kemudian selanjutnya pendapatan, kita pakai tadi pendapatan tadi mana ya? Pendapatan kan berarti pemasukan ya. Pemasukan tadi kita lihat di sini pendapatan 4, berawalan 4. Berarti kita cek di nomor 4 ini. Ya, sales ya, penjualan ya. Oke. Kemudian selanjutnya kas pendapatan ada juga. Prive. Kita lihat prive itu berawalan, prive itu kan sifatnya mengurangi modal atau bisa jadi beban di perusahaan.
dia berarti kan di debit ya, namanya termasuk aset, berarti dia berawalan 1. Dan kita lihat di sini, kita tinggal klik berawalan 1, kita cari yang namanya prive. Cek di 12, 19, mana kok tidak muncul prive. Bentar ya teman-teman, prive. Coba kita cari dari sini, prive. Oh, dia berawalan 3 ya. Oh ya, karena dia ini bersifatnya modal ya. Oh ya, ini sifatnya modal tapi berlawanan dengan modal ya. Modal kan bertambah di kredit, kalau prive bertambah di debit. Oke, jelas teman-temannya. Kemudian kita coba pindahin ini yang tadi kita udah yang tadi kita udah jurnal ke Odoo, bagaimana caranya. Oke, kemudian kita balik dulu ke konten dashboardnya. Ini karena kita udah setting, udah akun-akunnya juga sudah ada, kita tinggal pakai. Sekarang kita boleh close ini. Nah, kita close, kita remove. Nah, nanti kalau teman-teman mau nambah atau mau lihat COA-nya tadi, chart of account-nya tadi, bisa dari sini teman-teman ya. Chart of account ini. Itu sama saja. Tadi cuma shortcut kita menuju ke tampilan ini. Di sini semuanya konfigurasinya teman-teman. Oke, mungkin sebelum itu kita juga ada perlu sebenarnya setting tax ya. Kalau namanya usaha itu pasti biasanya selalu ada tax atau pajak teman-teman. Tapi karena di sini juga kita belum pakai, sebenarnya tidak masalah. Cuman saya mau info ke teman-teman, kalau mau tax boleh dari sini untuk menyesuaikan tax yang ada di lokasi atau di negara saat kita berada. Contohnya sekarang itu kan baru-baru ini ada penambahan pajak yaitu jadi 11%. Kalau yang sekarang existing atau yang ada di Odoo itu masih 10%. Jadi teman-teman bisa langsung sesuaikan ini saya setting di sini gitu kalau mau pakai pajak nantinya. Tinggal buat 11% ini atau duplicate juga boleh. Itu cuma sekilas info aja teman-teman. Oke, kita langsung buat jurnalnya dari sini karena kita memang nggak pakai pajak di sini tadi. Oke, kita lanjut aja. Berarti kan kas 10 juta, ini modal 10 juta. Berarti ini dimana si pemilik usaha Bapak Arsat tadi, yang ini tadi Bapak Arsat menambahkan modalnya 100 juta ya. Oke, berarti kita punya account. Kita bisa langsung jurnal dari sini, accounting. Dia journal entries. Dia masuk ke miscellaneous teman-teman ya, jurnal miscellaneous. Oke, jadi mungkin prosesnya itu di Odoo itu ada namanya itu settingnya jurnal. Kemudian jurnal itu punya mengarah ke satu account atau rekening tadi untuk pencatatan tadi yang ini. Jadi ini nanti akun-akun yang di sini itu akan mengarah ke salah satu tipe jurnal di Odoo teman-teman ya. Ini kita pakai miscellaneous jurnal. Di sini kita balik ke sini dulu tadi. Counting, journal entries, di sini tipenya miscellaneous ya teman-teman ya. Di sini kemudian ini ada miscellaneous. Oke, sebentar teman-teman. Oke, mungkin atau kita buat aja yang baru. Referensinya setor modal atau modal dari Bapak modal Pak Arsat gitu ya. Pak Arsat. Kemudian kan tadi kita tahu bertambah kan di kas tadi ya. Kalau kita lihat jurnalnya itu kas 100 juta. Nah, ini accountnya
Ini berarti nulisnya bahasa Inggris ini, cash sebesar 100 juta. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ketika kita enter, dia Odoo itu udah otomatis nambahin di kreditnya atau lawan dari yang kita buat di sini tadi, debit, sebesar jumlah yang sama. Jadi kita udah sangat terbantu lah gitu. Kemudian ini kita tinggal pilih account-nya itu. Account-nya tadi kan berarti modal ya. Tadi kita lihat atau yang kita review tadi, modal itu masuk ke paid capital. Paid capital. Oke. Jadi ini untuk jurnal pertama tadi, kas udah bertambah 100 juta, modal bertambah di kredit 100 juta. Oke, sampai teman-temannya. Ini kita save, kemudian kita post, kemudian kita lihat di ini, saya duplicate halamannya teman-teman ya. Duplicate ke halamannya untuk melihat general ledger-nya. Bukan buku besarnya, tapi jurnalnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke, jadi ini kas bertambah di debit 100 juta, kemudian modal bertambah di kas bertambah di debit 100 juta, modal bertambah di kredit 100 juta. Oke, itu jurnal pertama ya, transaksi pertama tadi. Kemudian di sini kita kasnya bertambah 100 juta, utang bank bertambah 10 juta ya teman-teman ya. Berarti kita buat jurnalnya lagi, dari masuk ke jurnal entries tadi, sama juga. Ini kita create lagi hutang bank. Hutang bank ini juga masuk ke jurnal miscellaneous ya teman-teman. Jurnal miscellaneous ini jurnal selain dari jurnal kas, kalau saya nggak salah ya. Oke, tapi ini kita masukkan ke miscellaneous operation, jurnal miscellaneous operation di Odoo tipenya. Kemudian kita kan kas bertambah ya 10 juta tadi karena kita meminjam uang ke bank. Berarti ini kita masukkan 10 juta, kas bertambah di debit 10 juta. Kemudian hutang bank loan berarti tadi ya. Bank loan sebesar 10 juta. Oke. Kita save, kita post. Kita lihat jurnalnya. Oke, teman-teman ya. 10 juta. Oke, ini yang untuk bank tadi. Selanjutnya ini beban sewa. Jadi ini kita atau Pak Arsad atau perusahaan membayar beban sewa sebesar 1.200.000. Kemudian berarti kan kasnya berkurang ya, bebannya itu bertambah. Berarti kita create lagi dari sini beban sewa gedung atau ruangan lah ya, bisa bilang gedung lah atau tempat ya, sewa tempat ya, gedung aja lah. Oke, kemudian kan beban sewa tadi akalnya tadi apa ya, beban sewa kalau kita lihat di sini, beban dia kan berawalan 1 ya. Kalau aset beban termasuk aset enggak sih? Tapi dia sama-sama di debit. Beban itu coba kita cek aja ya dari Odoo-nya. Kita lihat di COA-nya, saya lupa tadi. Beban itu kayaknya ke 6 deh. Ya. Beban sewa. Tadi dia di berapa ya? 67 office building. Ya ini kayaknya. Sebentar ya. Kita cek dulu 69 other expenses.
kita lihat yang lebih cocok ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa kita tambah sih, tidak pakai bahasa Indonesia langsung. Cuman kalau udah ada di sini, ngapain kita tambah begitu. Rental cost. Biaya rental atau lebih cocok ke sini teman-teman ya. Office building. Mungkin lebih cocok ke sini ya, office building ini. Karena gedung atau gedung gitu, gedung kantor gitu ya. Cocok ke situ karena itu sewa ruangan yang kita pakai. Tapi lebih cocok ke situ itu office building. Office building sebesar tadi beban sewa ini sebesar 1.200.000 di debit ya teman-teman ya. Debit, beban bertambah di debit 1.200.000. Kemudian kasnya kan kas tadi dibayar tunai ya. Kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Kita save, kita post. Oke, kemudian kita refresh tadi. Kita lihat di jurnal itemnya tadi. Oke, sudah bertambah juga. Teman-teman perlu lihat ini Odo otomatis karena dia amount-nya selalu sama, Odo udah otomatis buatin seperti jadi antar debit dan kredit itu akan selalu sama teman-teman ya. Jadi udah sesuai rule-nya accounting punya. Rule akuntansi gitu ya. Kan debit sama kredit akan selalu balance gitu, harus selalu balance. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya itu pembelian komputer. Jadi perusahaannya membeli komputer, berarti kan kasnya berkurang, komputernya bertambah senilai 5 juta gitu ya. Oke, kita masuk ke sini, kita create lagi pembelian komputer. Nah, sebenarnya di Odoo itu teman-teman, pembelian itu dia sebenarnya bisa masuk ke jurnal khusus ya. Bisa kita buat dari sini, dari vendor bid sini. Jadi ini untuk ketika kita mau beli sesuatu, kita masukkan ke sini. Jadi ini nanti akunnya otomatis masuk ke nanti yang kita pilih di sini akunnya masuk kemana. Misalnya pembelian komputer gitu ya. Tapi di sini mungkin bisa kita masukkan ke miscellaneous journal ini juga, nggak masalah. Nah, jadi mungkin dari sini dulu semuanya ya, dari miscellaneous journal ini. Nanti next video selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang dari sini. Mau proses melakukan pembelian dari sini. Nah, sementara kita langsung masuk dari miscellaneous journal ini semua dulu. Oke, saya create. Dia melakukan pembelian komputer. Tadi nominalnya 5 juta. Berarti kan yang komputernya bertambah atau office equipment kalau nggak salah. Office equipment, nah ini. Sebesar 5 juta, debit 5 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 5 juta juga. Kita save, kita post, dia udah otomatis masuk ke jurnal juga. Nih kan teman-teman ya, ini selalu balance. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, beban gaji. Ini tadi salary ya. Kita langsung create dari sini juga. Beban gaji. Kemudian beban gaji berarti salary, employee salary ya. Employee salary sebesar 3.800 ya. 3.800. Kemudian berarti cashnya kan berkurang sebesar 3.800. Oke, kita save, kita post. Kita lihat lagi, kita refresh. Mana dia 3.800 nya? Wait. Oh ya, belum kita post.
Ya kalau gua di post dari sini teman-teman, dia nggak akan masuk ke jurnal item ini. Oke, ini 3.800-nya tadi. Selanjutnya ini kan pendapatan ya, berarti kas yang bertambah di debit, kemudian pendapatannya bertambah di kredit. Oke, nah untuk pendapatan sendiri juga kita sebenarnya bisa pakai jurnal pendapatan dari sini. Nanti kita tinggal masukkan akunnya. Kalau kita create misalnya dari sini, dia masuk ke jurnal customer invoice. Nah, tapi di sini mungkin saya masukkan ke jurnal miscellaneous dulu ya teman-teman semuanya. Nanti mungkin untuk yang invoice ini kita bahas di next video. Oke, sebentar. Kalau dari sini sebenarnya sales. Oke, udah kita pakai yang miscellaneous dulu semuanya. Kita create, ini pendapatan tadi diterima sebesar 2.500.000. Berarti kas bertambah 2.500.000. Pendapatan jasa penggilingan. Pendapatan jasa penggilingan. Ini koinnya kan kas bertambah di sebesar berapa tadi, 2.500.000. Kemudian ini pendapatan ya. Pendapatan tadi akunnya apa ya teman-teman ya? Melihat lagi ke chart of account-nya. Pendapatan kan berawalan 4 ya. Oh ya, sales ya. Oke. Sales pendapatan atau penjualan dia teman-teman. Kalau di sistemnya penjualan itu kan otomatis dia jual jasa ya gitu ya. Oke, sebentar, ini 2.500.000 koinnya sales penjualan. Oke, kita post, dia udah otomatis di sana teman-teman. Nanti kita cek ya biar cepat. Kemudian kas ini pendapatan jasa konsultasi, kita create lagi pendapatan jasa konsultasi. Ini kas bertambah di debit sebesar ini ya teman-teman ya. Sorry, yang ini 1.500.000. Kemudian pendapatan jasa sales, akunnya sama sales atau penjualan atau pendapatan. Kita post. Yang terakhir itu pengambilan uang oleh atau private lah, pengambilan uang oleh ownernya itulah Pak Arsap tadi ya. Kas berkurang di kredit, berarti ini private tadi teman-teman. Private sebesar 750.000. Kemudian kasnya berkurang. Oke, kita save, posting. Kita masuk ke jurnalnya, jurnal itemnya tadi. Jadi inilah jurnal setelah kita pindahin dari sini, dari Excel kita ke Odoo teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Nominalnya 124.750, balance-nya debit dan kredit. Coba kalau di sini, tadi saya lupa jumlah ini ya. Kalau kita jumlah ini berarti sum dari debit dulu ya, sama dengan sum ini sampai sini, enter, 124 juta. Kemudian benar teman-teman, ada apa nih yang salah kali ya, sebentar ya, saya ganti dah
sama dengan sum ya, sama teman-temannya 124 juta 750.000 124.750.000. Kalau kita lihat di odonya juga, di jurnal odonya 124.750.000. Ya teman-teman, sama, sebenarnya sama. Jadi mungkin itulah bagaimana kita memindahkan jurnal yang biasa kita pakai dari buku atau dari Excel ke Odoo teman-teman ya. Itulah caranya. Nanti next video mungkin saya bahas eh, gimana membuat invoice atau bill seperti yang tadi saya jelaskan, di mana pendapatan itu kita masukkan ke miscellaneous journal yang harusnya adalah ke jurnal sales atau di sini namanya itu customer invoices. Kalau di Odoo harusnya masuk ke sini kalau penjualan itu teman-teman. Mungkin itu kita bahas di next video. Oke, mungkin untuk kali ini, atau mungkin ada nanti yang salah saya accountingnya tadi, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam.